Jadi di pohon kelengkeng itu kan jarang berbuah ya setahu aku. Jadi ketika berbuah, pertama kali buahnya itu misal ada 1 atau 2 atau 3, itu kita makan. Halo guys, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama aku Farah Sumarno. Di video kali ini dengan janji aku mau sharing ke kalian apa aja yang aku lakukan setelah aku menikah, sebelum aku hamil dan sampai aku hamil. Aku konsumsi apa aja sehingga aku cepat diberikan momongan. Satu memang rezeki dari Allah, kedua dengan usaha atau ikhtiar kita ya. Jadi aku ada beberapa tips gitu ya. Cuman ada yang aku pakai, ada yang nggak aku pakai gitu ya. Banyak yang bilang ke aku kalau berhubungan intimnya seperti ini ya biar bisa punya anak gitu ya. Banyak mungkin yang bilang kayak gitu ya. Cuman aku lebih ke belum nyoba untuk berhubungan intim yang jadi misalkan kita setelah berhubungan intim dengan suami, kaki kita itu ditempelin ke tembok, jadi sehingga cairan itu maaf ya kalau aku ngomong seperti ini, cairan suami kita tuh tidak tumpah, jadi biar masuk dulu ke diri kita lah inti gitu ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Tapi belum aku coba. Aku selalu konsumsi minum susu hamil. Jadi kan di prenagen itu ada 2 tipe ya setahu aku. Ada ya untuk baru setelah menikah sama untuk hamil gitu ya. Jadi setelah menikah, sebelum menikah sih sebenarnya, sebelum menikah juga aku minum tapi jarang-jarang. Nah setelah menikah aku rutin minum, kemungkinan aku minum seminggu, kadang 3 kali, kadang 4 kali gitu ya, sambil tetap berdoa biar kita punya anak gitu. Ada juga yang bilang aku udah nyoba minum kok gitu ya, tapi nggak ada efeknya gitu ya. Ya kembali lagi semua kan rezeki ya dari Allah gitu. Jadi kalau memang belum dikasih ya memang belum rezekinya gitu. Jadi berpositif aja sama Allah. Aku selalu mengamalkan sholawat gitu ya. Jadi setiap aku habis sholat fardu atau sholat sunnah, aku selalu mengamalkan istighfar 100 kali dan sholawat 100 kali. Setelah itu aku baca ayat kursi dan langsung ditutup dengan doa-doa yang hajat-hajat kita gitu ya. Seperti itu aja rutinitas aku. Ada yang bilang ke aku, jadi aku kan di rumah itu punya pohon kelengkeng ya. Jadi ada yang keempat itu, ada yang menyarankan aku untuk makan buah pertama. Jadi misal kan di rumah aku tuh ada pohon kelengkeng sama pohon pepaya. Jadi di pohon kelengkeng itu kan jarang berbuah ya setahu aku. Jadi ketika berbuah, pertama kali buahnya itu misal ada 1 atau 2 atau 3, itu kita makan sambil kita sambil kita doa semoga dengan buah yang baik ini apa yang saya inginkan mempunyai anak bisa terijabah, amin, dalam hati aja gitu ya. Aku juga nggak bilang sama suami sih dengan hal itu, cuman memang ada yang bilang ke aku kalau itu bisa mempunyai anak. Ya aku sih namanya pengen punya anak ya dicoba aja, ikhtiar aja. Yang penting masih wajar-wajar aja, yang nggak sama sekali nggak wajar. Kemudian yang kelima itu aku tuh suka banget olahraga. Jadi aku sebelum menikah memang karena aku pernah nganggur, kerjanya WFA dan pulang kerja juga di rumah-rumah aja, aku bosan. Aku sering olahraganya simpel-simpel aja, kayak cuman workout di rumah sambil buat video, terus aku yoga gitu-gitu. Dan itu juga nggak sering, cuman aku sesekali dimaksimalin untuk olahraga. Terus dari mulai aku mungkin kecil sampai aku gede dan aku sudah sadar aku mau menikah gitu, aku tidak pernah yang namanya minum berwarna. Aku selalu minum air putih. Beda ya kalau ketika aku hamil, aku udah kayak air putih tuh kayak gak enak gitu menurut aku. Tapi ketika aku sebelum hamil tuh
aku ngerasa enak di air putih. Jadi aku tuh suka banget sama air putih. Air putih apapun aku, air mineral lah intinya. Aku tidak pernah minum air berwarna. Bahkan air teh manis aja itu hanya mungkin sebulan 2 kali aku minum, karena memang aku nggak suka. Mungkin karena sama orang tua aku tuh kayak dibiasain dari kecilnya tuh aku minum air tidak berwarna, intinya kayak air putih, air biasa nggak dingin gitu. Katanya sih itu pengaruh ya, maksudnya sering minum air putih mungkin kita apa yang ada di tubuh kita dikeluarin mungkin ya. Nah itu kebiasaan aku yang sering aku lakukan sebelum menikah sampai aku sudah menikah dan sebelum punya anak. Kembali lagi semua itu rezeki ya. Jadi misalkan belum punya anak sudah dilakukan semua hal, berbagai cara, program juga udah gitu. Banyak kok teman-teman aku juga. Cuman memang belum dikasih rezekinya gitu. Jadi berpositif aja sama Allah. Intinya aku tidak mau bicara apapun, takut aku salah bicara gitu, karena kita juga harus menghargai yang namanya teman-teman kita yang belum punya anak. Bahkan aku ketika baru punya anak, baru ketahuan tes pack dan aku ketahuan hamil, aku tuh tidak upload di sosial media atau di WhatsApp. Palingan aku tuh kayak ngasih tahu ke teman aku yang memang sudah punya pengalaman lahiran, dan aku tanya-tanya tentang gimana nih kalau misalkan abis ketahuan tes pack, kemana, ke bidan apa ke dokter kandungan baiknya, seperti itu. Gitu aja cerita aku tentang aku sama suami mendapatkan momongan gitu ya. Dan alhamdulillah aku nikah di Februari, dapat momongan di bulan Juni. Alhamdulillah tidak terlalu lama dan menurut saya cepat gitu ya, menurut saya dan suami gitu, sampai kita kaget gitu kayak hah gitu. Ya alhamdulillah, bersyukur banget, terima kasih banget, Allah baik banget gitu, masya Allah. Ya gitu aja untuk ceritaku mendapatkan momongan. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga yang belum dapat momongan, yang memang belum dapat kerjaan, dimudahkan segala kesulitan, dimudahkan segala keinginannya, hajatnya dimudahkan oleh Allah, amin. Sama saya juga sama kayak kalian punya hajat yang lain juga gitu ya. Dan memang yang istiqomah itu memang sulit gitu ya. Saya semenjak hamil pun juga sudah jarang sholat sunnah gitu ya. Dan semoga aja bisa rajin lagi lah nanti untuk sholat sunnahnya. Terima kasih ya sudah setia sampai nonton habis. Assalamualaikum, bye.